Oke, halo semuanya. Pada kesempatan pembahasan bisnis ekonomi kali ini, kita akan membahas topik tentang struktur pasar. Ya, apa yang disebut struktur pasar? Baik, struktur pasar merupakan penggolongan produsen menurut bentuk pasar yang menunjukkan karakteristik dari perilaku usaha dan kinerja pasar. Yang dilihat antara lain adalah jumlah penjual dan pembeli, penguasaan pangsa pasar, kemudian hambatan masuk atau keluar dari pasar, kemudian keragaman produk dan sistem distribusi. Baik, kita akan lihat ciri-ciri dari macam-macam struktur pasar. Yang pertama adalah pasar persaingan sempurna. Di dalam pasar persaingan sempurna, jumlah penjual dan pembeli itu sangat banyak. Kemudian semua unit ekonomi mempunyai pengetahuan yang sempurna mengenai harga. Dan setiap produsen hanya menawarkan produk dalam proporsi yang kecil, ya, karena jika dibandingkan dengan output total dalam suatu industri di pasar tersebut. Karena hal demikian, maka perusahaan yang berada di pasar persaingan sempurna akan menjadi penerima harga atau price taker. Ya, pengusaha di sini harus menyesuaikan diri dengan harga pasar yang telah ada. Ya, perusahaan tidak mampu menentukan harga sendiri, ya, karena jumlah penjual dan pembeli yang sangat banyak tadi. Contoh daripada pasar persaingan sempurna adalah produk pertanian, ya, yang biasa dijual di pasar tradisional. Baik, kita lanjut untuk bentuk yang kedua, yaitu pasar monopolistik. Di dalam pasar monopolistik, perusahaannya masih banyak, ya, penjualnya banyak, kemudian pembelinya juga banyak, ya, namun tidak sebanyak di pasar persaingan sempurna. Kemudian mempunyai kemampuan untuk mengendalikan harga, ya, yang mungkin di sini disebabkan karena perusahaan telah mampu mendiferensiasikan produknya, ya, dari produk pesaingnya. Jadi di sini barang bersifat bisa didiferensiasikan. Kemudian kemungkinan untuk keluar masuk industri relatif mudah. Hanya ada halangan sedikit. Ya. Kemudian pengetahuan konsumen dan produsen tentang pasar itu tidak sempurna. Nah, contoh daripada pasar monopolistik misalnya adalah produk makanan, minuman. Ya, produk-produk ini biasanya bermerek, ya, sehingga ada produk pesaingnya. Pasar oligopoli, kekuatan pasarnya lebih tinggi, ya, dibandingkan dengan pasar monopolistik. Pasar oligopoli penjualnya tidak sebanyak pasar yang sebelumnya. Ya, di sini penjual pada pasar oligopoli itu antara 2 ya, sampai 10. Nah, di sini terdapat beberapa penjual atau produsen yang menguasai pasar, ya. Dan salah satu di antaranya bisa merupakan market leader. Ya, barang-barang yang diproduksi merupakan barang standar atau barang berbeda corak. Nah, kekuatan dalam menentukan harga, ya, dari produsen itu bisa lemah dan suatu saat bisa sangat kuat. Terdapat halangan masuk yang cukup kuat, ya, bagi perusahaan di luar pasar untuk masuk ke dalam pasar. Ya, contoh daripada pasar oligopoli, ya, misalnya industri otomotif, industri semen, gitu ya. Nah, kekuatan pasar yang paling kuat di sini adalah jenis pasar monopoli.
Ya, di mana di sini penjualnya hanya ada satu dan tidak memiliki komoditas pengganti sebagai satu-satunya penentu harga atau yang disebut price maker. Tidak dimungkinkan perusahaan lain masuk pasar monopoli secara mudah dan di sini tidak perlu membutuhkan iklan. Ya, jadi dapat disimpulkan bahwa pasar persaingan sempurna ya kekuatannya paling lemah menuju ke monopoli semakin kuat. Kekuatan pasar dalam menentukan harga juga pangsa pasarnya. Oke, demikian penjelasan tentang struktur pasar. Terima kasih.